Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan bab 2 untuk materi kimia kelas 12 untuk bab redoks dan elektrokimia. Khususnya di part kedua kali ini saya akan menjelaskan untuk elektrokimia yang pertama mengenai sel volta. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai sel volta, kita akan mempelajari dulu apa itu yang dimaksud dengan sel elektrokimia. Jadi elektrokimia di sini nanti dia akan mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik. Di mana di dalam elektrokimia itu merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua elektroda, yaitu ada anoda dan ada katoda, serta nanti larutan yang digunakan adalah suatu larutan elektrolit. Nah, elektrokimia sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan elektrolisis. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sel volta terlebih dahulu. Nah, sel volta itu merupakan suatu sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik, di mana ada beberapa ciri untuk sel volta. Yang pertama, sel volta ini dia akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian nanti ada elektroda, jadi ada elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi, dibedakan menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Di dalam sel volta, katoda itu merupakan elektroda yang bermuatan positif, sedangkan anoda itu adalah elektroda yang bermuatan negatif. Atau kalau mau mudah menghafalkannya, kita bisa gunakan singkatan kapan. Jadi kapan di sini K-nya katoda, P-nya positif, A-nya anoda, N-nya adalah negatif. Untuk katoda itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, untuk bagan-bagan dari sel volta atau sel galvani, jadi seperti ini gambarnya. Jadi nanti akan ada dua gelas kimia, kemudian di sini ada elektrodanya ya. Ini sebagai anoda, yang sebelah kanan di sini sebagai katoda karena dia bermuatan positif. Kemudian dua gelas kimia ini nanti dihubungkan dengan suatu jembatan garam. Jadi kenapa disebut jembatan garam? Karena di dalam pipa ini, pipa U ini itu diisi dengan agar-agar yang dicampur dengan suatu garam. Kemudian nanti dia dihubungkan dengan voltmeter dan diisi dengan larutan sehingga kita bisa menghitung potensial elektrodanya. Selanjutnya untuk diagram atau notasi sel, jadi nanti sebelum kita menggambarkan diagram atau notasi sel dari suatu reaksi, kita harus bisa menentukan terlebih dahulu logam yang bertindak sebagai katoda dan yang bertindak sebagai anoda. Nanti penulisan untuk diagram sel, itu yang ditulis adalah yang oksidasi terlebih dahulu, kemudian garis 2 diikuti yang mengalami reduksi. Atau kalau lebih tepatnya seperti ini, jadi AAN plus BM plus B. Jadi AAN plus di sini nanti dia yang mengalami oksidasi. Kemudian yang BM plus B ini dia yang mengalami reduksinya. Nah, contohnya perhatikan reaksi di bawah ini ada Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Jadi di sini ada Zn ke Zn2 plus, kita harus mengidentifikasi dulu sebelum kita menentukan diagram selnya. Jadi tentukan dulu biloxnya. Zn di sini karena dia unsur bebas, biloxnya adalah 0. Kemudian Zn2 plus karena ion itu biloxnya mengikuti muatannya, jadi biloxnya di sini plus 2. Kalau Cu2 plus dia juga ion, biloxnya mengikuti muatannya, di sini juga positif 2. Sedangkan Cu karena unsur bebas biloxnya 0. Nah, kita cek perubahannya. Jadi Zn dari 0 ke plus 2 itu naik, berarti dia mengalami oksidasi, dia terjadi pada anoda. Jadi anodanya itu nanti adalah Zn. Kemudian Cu dari plus 2 ke 0 berarti dia turun mengalami reduksi pada katoda. Dengan kata lain nanti katodanya adalah si Cu-nya. Sehingga nanti penulisan diagram selnya, karena yang mengalami oksidasi adalah Zn, kita tulis Zn terlebih dahulu. Ini nanti kan yang oksidasi, ini yang reduksi kan. Jadi Zn2 plus Cu2 plus diikuti Cu. Jadi seperti itu untuk menuliskan diagram sel. Berikutnya kita ke latihan soal. Yang pertama, tuliskan diagram sel untuk reaksi Fe
plus PT2 plus menjadi Fe2 plus PT yang berlangsung pada keadaan standar dengan konsentrasi larutan 0,2 molar. Berarti kita tentukan dulu siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Ini reaksinya, tentukan biloks terlebih dahulu saja. Fe unsur bebas, biloksnya 0, PT2 plus suatu ion, biloks mengikuti muatannya. Di sini muatannya 2 plus berarti biloksnya plus 2. Kemudian Fe juga ion, biloksnya mengikuti muatannya, di situ juga plus 2. PT unsur bebas, biloksnya pasti 0. Di sini Fe ke Fe dia naik, berarti oksidasi, sedangkan PT2 plus ke PT dari plus 2 ke 0 dia turun atau reduksi. Berarti yang kita tulis adalah Fe-nya terlebih dahulu, jadi Fe2 plus, terus PT2 plus PT. Jadi ini yang oksidasinya, ini yang PT2 plus ke PT-nya dia yang mengalami reduksi. Kemudian contoh soal yang kedua, diketahui diagram sel seperti di bawah ini ada COCO2 plus Ni2 plus Ni. Pertanyaan pertama, tuliskan persamaan reaksi selnya, kemudian tentukan logam yang bertindak sebagai katoda dan yang bertindak sebagai anoda. Jadi mudah saja, jadi kan jelas ya kalau penulisannya sudah berupa diagram sel, jadi yang sebelah kiri itu dia yang mengalami oksidasi, yang sisi kanan itu dia yang mengalami reduksi. Nah, garis 1 ini sebagai pemisah, jadi nanti CO-nya di sini dia akan berada di kiri panah, kemudian CO2 plusnya nanti akan berada di kanan panah. Ni2 plus dia akan berada di kiri panah, Ni-nya pasti akan berada di kanan panah. Jadi seperti ini. Nah, CO plus Ni2 plus menjadi CO2 plus Ni. Jadi kalau mengubah diagram sel menjadi persamaan reaksinya, jadi mudahnya jadi kiri panah, kanan panah, kiri panah, kemudian kanan panah. Kemudian untuk logam yang bertindak sebagai katoda, tadi jelas karena di CO-nya dia yang mengalami oksidasi itu terjadi di anoda, berarti nanti yang bertindak sebagai anoda adalah CO, kemudian di sini reduksi itu terjadi pada katoda, berarti katodanya itu adalah Ni. Nah, seperti itu. Berikutnya kita mempelajari mengenai potensial elektroda standar atau E0 sel atau potensial reduksi standar. Di sini potensial elektroda adalah perbedaan potensial di antara kedua sel yang ada. Nah, di mana di sini ada daftar potensial elektroda standar untuk beberapa logam penting, ada banyak. Nanti kalau di soal pasti akan diketahui data E0 dari logam-logam yang ada. Jadi nanti reaksi yang ada di sini itu pasti reaksi reduksi. Sehingga potensial elektroda standar itu nama lainnya adalah potensial reduksi. Ini yang harus dipegang konsepnya ya. Nah, catatan nanti semakin kecil nilai E0-nya, maka suatu logam itu akan mengalami oksidasi. Intinya E0 kecil, dia mengalami oksidasi. Nah, untuk potensial sel atau E0 sel, itu rumusnya ini, E0 sel, itu rumusnya adalah E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda, atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Dengan keterangan nanti reaksi itu akan berlangsung spontan ketika hasil perhitungan dari E0 selnya itu mempunyai harga yang positif. Berarti nanti kalau negatif, reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Nah, contoh tentukan nilai E0 sel dari ada dua persamaan setengah reaksi ya, Zn2 plus ini plus 2 elektron menjadi Zn dengan nilai N0 0,76 volt dan Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu dengan nilai N0 plus 0,34 volt. Nah, kita kan harus tahu ya siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Tadi sudah saya berikan konsep di awal bahwa yang N0-nya kecil dia akan mengalami oksidasi. Di sini yang Zn itu negatif 0,76, sedangkan yang Cu itu plus 0,34. Karena yang lebih kecil itu adalah yang Zn, maka nanti si Zn di sini dia yang akan mengalami oksidasi. Nanti Cu-nya dia yang akan mengalami reduksi. Jadi cara pertama dululah kita akan menggunakan rumus langsung.
Jadi E0 itu sama dengan E0 katoda dikurangi anoda atau reduksi dikurangi oksidasi. Yang reduksi tadi adalah Cu, tinggal dimasukkan angkanya saja, dikurangi E0 Zn. Jadi yang Cu itu plus 0,34 dikurangi min 0,76 volt. Hasilnya adalah positif 1,1 volt. Karena di sini dia E0-nya ketemu positif, berarti reaksi tersebut artinya dapat berlangsung secara spontan. Itu cara pertama untuk menghitung E0 sel. Jadi kita bisa menggunakan rumus atau kita akan menggunakan reaksi sel. Jadi untuk soal ini, nah dengan konsep sama seperti tadi ya, E0 kecil dia akan mengalami oksidasi. Tadi Zn karena E0-nya lebih kecil, nanti dia mengalami oksidasi. Jadi kalau mau mengerjakan menggunakan reaksi, nanti yang oksidasi ini reaksinya akan kita balik. Kenapa? Karena data yang ada di dalam potensial sel itu kan pasti data reduksi. Berarti kalau mau oksidasi reaksinya harus dibalik. Sedangkan si Cu2+ karena dia nilai E0-nya lebih besar, dia akan mengalami reduksi, artinya reaksinya tetap karena dia sudah merupakan reaksi reduksi. Ini saya lengkapi dulu. Oke. Sehingga karena yang pertama harus dibalik, jadi yang tadinya di kiri panah menjadi di kanan. Oksidasinya menjadi Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Kalau kita balik reaksi, nanti E0-nya juga balik tanda. Di sini tadinya negatif, karena kita balik, dia akan menjadi positif. Kemudian reaksi reduksinya tetap ya, Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, E0-nya juga tetap plus 0,34. Tinggal kita totalkan. Ada yang bisa kita coret-coret di sini 2 elektronnya. Sehingga reaksi akhirnya menjadi Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu dengan nilai E0 sel plus 1,1 volt. Ini sama ya, kita menghitung menggunakan rumus tadi atau menggunakan cara reaksi selnya. Nah, E0-nya positif berarti dia reaksi dapat berlangsung secara spontan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai deret volta. Jadi apa itu fungsi dari deret volta? Jadi deret volta di sini kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu dapat berlangsung secara spontan atau tidak. Di mana unsur yang berada di sebelah kiri nanti dia akan mampu mereduksi unsur yang berada di sebelah kanannya. Kemudian dia sendiri akan mengalami oksidasi. Artinya unsur yang terletak di sebelah kiri itu nanti E0-nya pasti lebih kecil. Nah, untuk deret volta itu ada banyak ya. Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, dan sebagainya. Ini adalah deret volta yang perlu kalian ketahui dan kalian hafalkan karena akan membantu untuk mengerjakan soal yang berupa reaksi pendesakan. Jadi untuk memprediksi soal apakah reaksi itu bisa berlangsung atau tidak, kita harus mengetahui deret volta karena terkadang tidak akan ada data E0 yang bisa membantu kita. Nah, di sini ada jembatan keledainya ya untuk menghafalkan suatu deret volta. Jadi ini aslinya dia ditulisnya terus memanjang, tapi saya bikin menjadi 4 baris. Lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal, alamana zaman sari feodalisme, cadangan pun senang pembagian harta, sebab bikin cerupu hangus agak pahit au. Jadi yang saya biru-biru itu adalah unsurnya ya, dari lihat itu Li, kalau K, Baginda, Ba, Caesar, Ca, nanti Na, meninggal Mg, alam Al, mana ini Mn unsurnya, kemudian zaman Zn, cari Cr, feodalisme Fe, dan sebagainya. Nah, ini silahkan dihafalkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi saya punya dua reaksi, ada Zn2+ ditambah Cu2+, kemudian reaksi yang kedua ada Cu ditambah Zn2+. Di sini kita harus memprediksikan dari dua reaksi ini mana yang bisa berlangsung, mana yang tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mencari acuan. Jadi yang digunakan sebagai acuan di sini adalah unsur bebasnya. Jadi yang tidak punya muatan ya. Jadi untuk reaksi yang atas acuannya adalah Zn. Jadi Zn kalau kita bandingkan dengan Cu itu bagaimana? Nah, Zn itu kan di sini ya. Ini Zn, kemudian Cu.
Dengan kata lain kan Zn letaknya lebih kiri daripada Cu. Tadi di persamaan yang pertama acuannya Zn, karena Zn itu unsur bebasnya dan dia terletak lebih kiri daripada Cu, artinya si Zn ini mampu mereduksi si Cu-nya. Dengan kata lain reaksi itu mau berlangsung, sehingga menjadi Zn2 plus Cu. Kemudian kalau reaksi yang kedua, di sini ada Cu plus Zn2 plus, acuannya adalah unsur bebasnya, dalam hal ini adalah Cu ya. Kita bandingkan Cu dengan Zn-nya. Nah, Cu itu letaknya lebih kanan daripada si Zn. Berarti kalau dia letaknya lebih kanan, itu dia tidak akan mampu mereduksi atau tidak akan bereaksi. Jadi seperti itu untuk menentukan mana reaksi yang dapat berlangsung, mana yang tidak. Intinya kita tentukan dulu unsur yang sebagai acuannya. Nanti kita cek dia letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari pembandingnya. Deret volta ada dua contoh soal. Soal yang pertama ada dua reaksi. Reaksi pertama Fe ditambah Cu2 plus menjadi Fe2 plus Cu. Kemudian reaksi yang kedua Zn2 plus Ni menjadi Ni2 plus Zn. Pertanyaannya, dari dua reaksi tersebut mana pernyataan yang benar? Jadi kita harus mengetahui deret volta karena di sini tidak ada bantuan E0 sel untuk memprediksi apakah reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak. Di sini ada deret voltanya. Jadi kita lihat saja dari reaksi 1 acuannya siapa. Di sini yang merupakan unsur bebas adalah Fe. Jadi Fe kita bandingkan dengan si Cu-nya. Fe di sini, Cu ini. Cu dan Fe. Nah, karena tadi acuannya Fe di sini terletak di sebelah kiri dari Cu. Artinya karena Fe itu lebih kiri daripada si Cu, dia mau mereduksi Cu. Dengan kata lain, reaksi pertama itu mau berlangsung karena Fe dapat mereduksi si Cu. Kemudian untuk reaksi yang kedua, di sini ada Zn2 plus dan Ni. Acuannya siapa? Unsur bebasnya. Dalam hal ini yang merupakan unsur bebas adalah Ni. Berarti kita bandingkan Ni. Ini Ni, kemudian Zn. Nah, kalau kita lihat di sini Ni itu letaknya lebih kanan daripada si Zn. Artinya Ni nanti tidak akan mau mereduksi Zn karena letaknya lebih kanan di dalam deret volta. Berarti dengan kata lain reaksi 2 ini aslinya tidak bisa berlangsung. Kita tinggal analisis saja pilihannya. Pilihan A, reaksi 1 dapat berlangsung tetapi juga ada fase tidak berlangsung. Tidak ya, kalau dia dapat berlangsung ya sudah, tidak mungkin ada fase yang tidak berlangsung. Ini yang membuat salah. Kemudian pilihan B, reaksi 2 pasti berlangsung. Tidak ya, tadi reaksi 2 tidak berlangsung. Pilihan C, logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. Fe tadi reaksi 1, Fe mampu mendesak logam Cu. Oke, benar karena dia tadi reaksinya mau berlangsung. Pilihan D, logam Ni dapat mendesak ion logam Zn. Tidak ya, ini tadi reaksi yang kedua. Kemudian pilihan E, reaksi nomor 1 tidak dapat berlangsung. Ini juga salah, sehingga nomor 1 jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Kemudian soal nomor 2 ada 3 reaksi. Di sini 3,5 reaksi ya, setengah reaksi reduksi beserta nilai N0 masing-masingnya. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, di sini sudah diketahui nilai N0 masing-masing. Jadi mudah saja untuk memprediksi mana yang dapat mereduksi atau tidak perlu mengecek deret volta kalau ada nilai E0-nya, tinggal menggunakan konsep kalau E0 kecil, artinya nanti dia mengalami oksidasi. Artinya logam yang memiliki E0 lebih kecil tersebut nanti letaknya akan berada di sebelah kiri dalam deret volta. Di sini yang paling kecil adalah si Fe. Berarti Fe nanti dia paling kiri di dalam deret volta. Kemudian terkecil kedua adalah Sn. Di sini Sn. Kemudian baru Cu. Nah, ini peletakannya dalam deret volta. Jadi Fe lebih kiri, diikuti Sn, baru diikuti Cu. Analisis saja pilihannya langsung. Pilihan A, Cu dapat mereduksi Fe. Cu dapat mereduksi Fe. Tidak ya, karena Cu terletak di sebelah kanan. Pilihan A jelas salah. Pilihan B, Fe dapat mereduksi Sn. Fe dapat mereduksi Sn. Iya benar karena Fe itu letaknya lebih kiri, tetapi tidak dapat mereduksi Cu. Ini salah ya.
Fe juga dapat mereduksi Cu karena Fe letaknya lebih kiri daripada Cu. Pilihan C, Fe dapat mereduksi Cu. Fe dapat mereduksi Cu. Oke ya, Fe dapat mereduksi Cu benar karena Fe letaknya lebih kiri daripada Cu. Kemudian tetapi tidak dapat mereduksi Sn. Salah ya, harusnya dia dapat mereduksi Sn karena kan Fe letaknya lebih kiri daripada Sn. Kemudian pilihan D, Sn dapat mereduksi Fe dan Cu. Karena di sini Sn tengah-tengah, tidak mungkin dia dapat mereduksi dua-duanya. Sn di sini hanya dapat mereduksi Cu, tapi dia tidak dapat mereduksi Fe. Salah. Kemudian pilihan E, Fe dapat mereduksi Sn dan Cu2+. Fe dapat mereduksi, iya ya, karena Fe letaknya paling kiri, artinya Fe itu dapat mereduksi Sn2+, dia juga dapat mereduksi Cu2+. Sehingga nomor 2 ini jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Nah, untuk melatih pemahaman mengenai sel volta, jadi di sini ada satu contoh soal, tapi mencakup semuanya. Diketahui ada, ini penulisannya dalam notasi sel ya, Ag plus Ag dengan nilai E0 plus 0,80 volt, dan Mg2 plus Mg dengan nilai E0 min 2,37 volt. Pertanyaannya ada 4, yang pertama tentukan katode dan anodanya, kemudian potensial selnya berapa, notasi sel voltanya bagaimana, dan reaksi pada katode dan anodanya bagaimana. Jadi untuk yang dia nanti sekalian reaksi totalnya ya. Nah, ini mudah saja, tidak usah bingung. Penulisan seperti ini kan penulisan dalam notasi sel, tapi ini juga dalam penulisan reaksi reduksi aslinya. Karena kan di sini diketahui nilai E0 bahwa ini ya potensial sel kan sama saja potensial reduksi. Nah, karena ada nilai E0-nya, mengidentifikasinya menggunakan konsep ini, E0 kecil dia mengalami oksidasi. Di sini yang lebih kecil adalah si Mg, berarti nanti yang Mg di sini karena kecil dia akan mengalami oksidasi. Oksidasi terjadi di anoda, dengan kata lain nanti yang bertindak sebagai anoda adalah Mg. Kemudian karena si Ag itu lebih besar, dia nanti akan mengalami reduksi dan terjadi di katoda. Jadi jelas jawaban yang A itu katodanya Ag, anodanya adalah Mg. Bagaimana dengan potensial selnya? Kita tinggal masukkan rumus saja bahwa E0 sel itu E reduksi dikurangi oksidasi. Tadi yang reduksi adalah Ag ya, tinggal masukkan angkanya, berarti plus 0,80 dikurangi min 2,37 volt. Hasilnya adalah plus 3,17 volt. Di sini plus artinya nanti reaksi dapat berlangsung. Kemudian notasi sel kan penulisannya oksidasi dulu baru reduksi ya. Jadi oksidasi garis 2 reduksi kan. Di sini jelas yang oksidasi adalah Mg, berarti Mg2 plus Ag. Yang terakhir untuk reaksi pada katoda dan anoda. Jadi katoda karena dia mengalami reduksi, nanti reaksinya tetap saja. Untuk anoda karena dia reaksi oksidasi, nanti yang di anoda kita akan balik reaksinya. Jadi tidak usah bingung untuk mentranslatekan dari notasi sel. Jadi kalau ada penulisan kayak gini, itu kalau diterjemahkan ya, artinya Ag plus-nya itu ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kan karena dia muatannya positif, 1, nanti elektronnya juga 1. Elektronnya ada di sebelah kiri. Kemudian anak panah, nah nanti Ag-nya ada di sebelah kanan. Nah, maksudnya seperti itu. Begitu pula dengan si Mg. Ini nanti kalau misal mau diterjemahkan berarti Mg2 plus-nya berada di sebelah kiri ya, Mg2 plus. Karena di sini muatannya 2 plus, nanti elektronnya juga 2. Jadi ditambah 2 elektron. Nah, si Mg-nya itu akan berada di sebelah kanan. Nah, artinya seperti itu. Nanti reaksi yang katoda atau reduksi itu nanti tetap, yang oksidasi kita tinggal balik. Reaksi sel untuk oksidasi, kita balik ya tadi dari ini. Jadi menjadi Mg, menjadi Mg2 plus 2 elektron. E0-nya juga balik tanda, tadinya negatif menjadi positif karena reaksinya yang kita balik. Sedangkan yang reduksi tetap Ag plus elektron menjadi Ag dengan E0 plus 0,80. Nah, kita belum bisa menjumlahkan reaksi ini. Kenapa? Karena elektronnya masih berbeda. Yang satu
1 elektron, yang satunya 2 elektron. Artinya perlu kita samakan dulu. Berarti yang oksidasi nanti kita tetap Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron dengan E0 plus 2,37, sedangkan yang reaksi reduksi agar elektronnya menjadi 2, berarti reaksi itu harus kita kali 2 menjadi 2Ag plus 2 elektron menjadi 2Ag dengan nilai E0 plus 0,80. Nah, lihat saja ini kan tadi perintahnya dia reaksinya harus dikali 2, tapi E0-nya tetap 0,80. Nah, hati-hati, kalian perlu pegang konsep, jadi perkalian itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai E0. Kenapa? Karena E0 itu sudah nilai tetapan, dia hanya bisa dibalik tanda, tidak bisa diganti angkanya. Kalau ada perkalian di sini, yang kita kalikan cukup reaksinya saja, sedangkan nilai E0-nya tetap ya, tinggal bolak-balik tanda saja kalau misal perlu diganti tanda. Oke, di sini sudah bisa dicoret 2 elektronnya, sehingga reaksi akhirnya menjadi Mg plus 2Ag plus menjadi Mg2 plus 2Ag dengan nilai E0. Selnya sama ya, plus 3,17 watt. Nah, yang terakhir di sini ada macam-macam dari sel volta. Jadi nanti sel volta itu dibagi menjadi 2, ada sel volta primer, yaitu sel volta yang tidak bisa diisi kembali. Itu ada beberapa, yang pertama adalah sel kering, sel karbon atau baterai, kemudian ada baterai alkalin, baterai merkuri, dan baterai peroksida. Yang kedua ada sel volta sekunder, yaitu sel yang bisa diisi kembali. Di sini diantaranya ada aki timbal, jadi ada aki, sel nikel kadmium, dan sel bahan bakar. Jadi nanti untuk lebih jelasnya untuk macam-macam sel di sini bisa dicek ya, nanti dipelajari lagi siapa yang bertindak sebagai katoda, anoda, dan reaksinya bagaimana untuk macam-macam sel volta, baik sel volta primer maupun sekunder. Nah, cukup sekian untuk pembahasan dari sel volta. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.